Kira-kira ada gak ya HP yang punya spek, desain, dan feel seperti HP bintang 5 tapi dengan harga kaki 5? Ini ada kok Gan. Halo Gan, pada video kali ini saya mau mengulas salah satu HP yang punya spek cukup mewah namun buat sekarang dibanderol dengan harga yang terbilang sangat murah. Ini dia HP-nya, Sony Xperia XZ3. Ya, buat sebagian orang, khususnya buat yang suka beli HP-HP limbah Jepang, pastinya udah gak asing ya sama HP yang satu ini. Peminatnya terbilang banyak ya, karena memang Sony Xperia XZ3 ini overkill banget buat di harga 1 jutaan ke bawah. Dulu HP ini tuh saat awal dirilis harganya di kisaran harga 13 jutaan Gan, namun buat sekarang harganya udah turun sangat drastis. Yang paling murah yang bisa Gan temuin di pasaran untuk sekarang harganya udah ada yang jual di kisaran harga 800 ribuan aja Gan. Harganya tergantung kondisi HP-nya ya. Biasanya buat kondisinya sudah pasti bekas limbah Jepang ya Gan. Saya sendiri juga ini dapat unit yang bekas limbah Jepang ya. Tepatnya saya ini dapat yang versi AU. Yang katanya versi AU ini adalah versi yang harganya paling murah ya, karena kualitasnya katanya agak kurang bagus ya di bagian sinyalnya dibandingkan sama versi Docomo dan Softbank. Saya udah pakai beberapa provider di sini seperti Axis, XL, Tri, dan Indosat. Sejauh ini aman. Dari awal beli sampai sekarang aman ya, ini belum keblokir sinyalnya. Cuman buat provider Telkomsel entah kenapa di unit yang saya ini memang agak lemah sinyalnya. Sinyalnya sering muncul di 2 bar dan kadang juga nggak muncul sama sekali. Mungkin faktor lokasi juga ya. Dan juga ada keluhan dikit pakai XZ3 versi AU ini, yaitu ketika kita mau nyoba nyalain data seluler kadang itu susah connect ya, kayak gini. Jadi putus nyambung kayak gini Gan. Harus dimati hidupkan kayak gini Gan sampai muncul tulisan 4G-nya biar bisa connect ke internet. Masalah ini jarang muncul sih, tapi kalau lagi kejadian itu bagi saya ganggu banget Gan. Saya ini udah pakai Sony Xperia XZ3 ini sebagai daily driver selama 4 bulanan. Dan saya akan review dikit buat tahun sekarang dan kasih pengalaman saya soal kelebihan dan kekurangan selama pakai HP ini, yang semoga aja bisa jadi bahan pertimbangan buat Agan yang ada rencana mau beli HP ini. Oke, pertama buat desainnya ini bagi saya pribadi bagus dan terlihat elegan. Apalagi bagian layarnya yang pinggirannya melengkung ini bikin tambah kegantengan HP ini. Selama saya pakai di tongkrongan sama temen sih, temen saya yang lihat HP ini biasanya mereka bakal bilang kayak gini, "Wih, keren layarnya melengkung kayak HP-HP Samsung. Itu HP Samsung ya bro?" Dan lain-lain. Ya, mungkin untuk orang yang awam ketika lihat HP ini biasanya akan ngira ini adalah HP Samsung seri S. Layar yang melengkungnya ini nggak sekedar buat jadi hiasan juga, tapi punya fitur yang bisa dikustomisasi seperti ini. Ya, walaupun desainnya kelihatan elegan dan mewah, namun beda lagi pas coba dipegang langsung HP-nya. Jujur menurut saya feel saat megang HP ini kurang nyaman ya. Bobotnya agak berat dan ukurannya gede, jadi kalau dipakai sama satu tangan kurang nyaman. Tombol-tombol di sampingnya pun sudutnya agak tajam ya ini, jadi agak kurang nyaman ketika digenggam. Dan juga HP ini sangat licin Gan, jadi saya sangat menyarankan dipakein hardcase tambahan ya biar feelsnya agak mendingan. Ada kekurangan pada Sony Xperia XZ3 ini yang sebenarnya ini minor sih, yaitu UI-nya. Sony Xperia XZ3 ini pakai Xperia UI yang menurut saya UI-nya ini tampilannya kurang fresh. Masih kelihatan kayak UI jadul ya. Opsinya sih bisa pakein launcher aplikasi lain, seperti saya di sini lebih prefer ke Nova Launcher yang dimana tampilannya lebih fresh dibandingkan Xperia UI bawaan di XZ3 ini. Buat transisi UI-nya enak ya, mulus, gak kerasa lemot atau lain-lain. Buat multitasking karena ini saya pakai unit yang RAM-nya 4GB, performa multitaskingnya pas-pasan aja ya. Pengalaman saya sih ketika kita lagi di dalam game terus kemudian kita keluar game untuk berpindah aplikasi, maka gamenya akan nge-reload ulang, dan itu lumayan bikin kesal juga sih. Tapi saya maklum karena ini RAM-nya 4GB dan buat sekarang itu RAM 4GB udah pas-pasan. Nah, salah satu kelebihan yang ada di HP ini ialah soal layarnya. Layar dari XZ3 ini beresolusi 2K dengan panel P OLED dan dilengkapi
dilengkapi dengan beberapa fitur ciri khas dari Sony. Memang saya akui ini layarnya mantep banget ya, enak dipandang, dipakai nge-scroll juga enak, dipakai buat baca-baca berita atau komik juga enak. Apalagi kalau dipakai nonton video di layar XZ3 ini asli memanjakan banget gan. Warna yang ditampilinnya gonjreng banget gan, karena bisa kita setting di pengaturannya gan. Minus dari layarnya cuman satu, yaitu karena layarnya 2K, maka daya ke baterainya jadi lebih besar dan tentu bikin baterai cepat habis. Tapi overall buat kualitas layarnya mantep banget kan buat di harga segini. Nah, selanjutnya buat sektor dapur pacunya, si Sony Xperia XZ3 ini buat tahun sekarang di atas kertas sih harusnya masih cukup bertenaga. HP ini pakai SoC Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630. Buat SoC Snapdragon 845 sendiri buat tahun sekarang performanya nggak jelek-jelek amat sih. Buat pemakaian standar seperti buat main sosmed itu nggak ada masalah, masih ada di kata sangat nyaman. Namun ketika dipakai agak berat dikit, di sini saya sering pakai aplikasi video editor seperti VN. Itu kalau dipakai agak lama bisa bikin suhu HP-nya jadi agak panas, dan kalau udah panas jadi agak ngelegan. Dipakai main game pun kayak main ML di sini buat 10 menit pertama sih aman-aman aja ya. Gameplaynya masih enak walau pakai settingan rata kanan dan frame rate high. Namun ketika dipakai main 10 menit ke atas itu suhu bodinya di bagian belakangnya dan layarnya ini mulai panas, dan kalau udah panas sering ngeframe dan agak lag sih, dan lagnya ini cukup parah apalagi kalau kita lagi nge-war. Ya kalau mau gameplaynya tetap lanjai sih usahakan suhu HP-nya jangan sampai panas kan. Mungkin bisa bermain di ruangan ber-AC atau HP-nya dipakein cooler tambahan, atau juga bisa pas main HP-nya dikipasin biar suhunya nggak panas ya. Kalau suhunya terjaga dan nggak terlalu panas itu main game berat sekalipun lumayan enak ya, dan masih playable di XZ3 ini. Buat baterainya yang berkapasitas 3300 mAh ini udah nggak bisa diandalkan ya. Ya memang faktor baterai health juga ngaruh. Kalau baterai healthnya udah di bawah 80% biasanya akan kerasa sangat boros. Ditambah resolusi layarnya yang 2K juga bikin tambah boros daya. Seperti Sony Xperia XZ3 yang punya saya ini, baterai healthnya ada di kisaran 80%an, dan buat daya tahan baterainya udah boros banget kan. Bahkan ketika dipakai full sosmed tanpa ngegame, SOT-nya bisa tahan nggak sampai 4 jam. Intinya sih buat baterainya jadi salah satu kekurangan HP ini buat sekarang. Mau gak mau kalau pakai HP ini harus akrab sama charger atau powerbank. XZ3 ini jadi salah satu HP yang punya kualitas audio terbaik di range harga 1 jutaan. Speakernya udah dual speaker, dan pada opsi suara di pengaturannya pun kita dikasih beberapa opsi dan fitur, dan salah satunya bisa kita setting pengaturan keluaran output audionya secara manual. Dan memang buat hasilnya bagi saya mantep banget, sangat memanjakan telinga gan. Oke, sekarang buat sektor kameranya, kamera utamanya cuman ada sebiji doang dengan resolusi 19 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan AIS dan bisa rekam video maksimal di 4K 30 fps, dan juga bisa rekam slow motion di 960 fps di resolusi Full HD selama sekitar 2 detik. Sedangkan kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Buat menu di kameranya seperti kamera-kamera HP Sony ya, fitur penting seperti manual mode ada, dan fitur ciri khas dari Sony yaitu efek IR juga ada. Buat hasil fotonya menurut saya udah cukup bagus buat ukuran HP keluaran lama. Saturasi dan kontrasnya pas. Foto yang dihasilinnya menurut saya sih agak natural banget ya. Minusnya bagi saya sering kali foto yang dihasilinnya itu agak overexpose walau nggak parah amat. Dan juga penempatan kamera yang di tengah-tengah kayak gini itu buat user yang baru pakai HP ini pasti pas mau nempelin jari ke fingerprintnya malah nempelin jarinya ke kameranya yang bikin lensanya jadi kotor. Dan kadang kalau kita lagi ngefoto itu nggak sengaja ya jari kita nutupin lensa kameranya kayak gini. Tapi kalau udah lama pakainya nantinya bakal biasa kok. Nah, berikut sampel foto lainnya dari Sony Xperia XZ3.
Oke, mungkin cukup segitu yang bisa saya share. Kesimpulannya, Sony Xperia XZ3 ini masih layak dipakai buat sekarang. Dari segi performanya masih enak ya, walau buat main game sebenarnya masih enak ya. Cuman suhu HP-nya harus terjaga, jangan sampai panas aja. Kalau panas ya gameplaynya jadi agak ngeframe kan. Kemudian desainnya juga mantap ya, ini elegan gak anti mainstream. Kemudian kualitas audionya yang jempolan. Kemudian kualitas layarnya kelas banget. Dan tentu kualitas kameranya juga udah bagus banget kan di harga segini. Ya walau nggak bisa dipungkiri, HP ini juga ada beberapa minus seperti baterainya yang boros, sinyalnya rawan kebegal, dan suhu HP-nya cepat panas. Tapi overall Sony Xperia XZ3 ini sangat worth it buat dibeli di harga 1 jutaan ke bawah untuk tahun 2023 ini kan. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah ya kan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.